Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, semoga kita semua dalam keadaan sehat bersama keluarga. Saat ini, marilah kita mendengarkan bacaan kitab suci dan renungan harian Jumat 26 Februari tahun 2021. Bacaan pertama. Bacaan dari nubuat Yehezkiel. Beginilah Tuhan Allah berfirman, jikalau orang fasik bertobat dari segala dosa yang dilakukannya dan berpegang pada segala ketetapanku, serta melakukan keadilan dan kebenaran, ia pasti hidup, ia tidak akan mati. Segala durhaka yang dibuatnya tidak akan diingat-ingat lagi. Ia akan hidup karena kebenaran yang dilakukannya. Adakah aku berkenan kepada kematian orang fasik? Firman Tuhan Allah. Bukankah kepada pertobatannya aku berkenan, supaya ia hidup? Jikalau orang benar berbalik dari kebenarannya dan melakukan kecurangan, seperti segala kekejian yang dilakukan orang fasik, apakah ia akan hidup? Segala kebenaran yang dilakukan tidak akan diingat-ingat lagi. Ia harus mati karena ia berubah setia dan karena dosa yang dilakukannya. Tetapi kamu berkata, tindakan Tuhan tidak tepat. Dengarlah dulu, hai kaum Israel. Apakah tindakanku yang tidak tepat atau tindakanmu yang tidak tepat? Kalau orang benar berbalik dari kebenarannya dan melakukan kecurangan sehingga ia mati, ia harus mati karena kecurangan yang dilakukannya. Sebaliknya, kalau orang fasik bertobat dari kefasikan yang dilakukannya dan ia melakukan keadilan dan kebenaran, ia akan menyelamatkan nyawanya. Ia insaf dan bertobat dari segala durhaka yang dibuatnya. Maka ia pasti hidup. Ia tidak akan mati. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit, berkatalah Yesus kepada murid-muridnya, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, kalian tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Kalian telah mendengar apa yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh, siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Barang siapa berkata kepada saudaranya kafir, harus dihadapkan ke mahkamah agama, dan siapa yang berkata jahil, harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahan di atas mezbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahan di depan mezbah itu, dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahan itu. Segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan, supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau kepada hakim, dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, renungan kita di saat ini diberi judul
mengampuni bukti pertobatan. Saudara-saudari terkasih, dalam Injil hari ini Tuhan Yesus berpesan, "Jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, kalian tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga." Tuhan Yesus mengatakan hal ini karena orang Farisi dan ahli-ahli Taurat menjalankan hidup keagamaan mereka hanya demi dilihat orang, yaitu penampilan lahiriahnya saja. Oleh karena itu, Tuhan Yesus meminta kepada kita agar hidup kita lebih benar dari cara hidup mereka. Artinya, kita tidak hanya sekedar melaksanakan apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus demi dilihat dan dinilai baik oleh orang lain. Saudara-saudari terkasih, sering dalam kehidupan kita melaksanakan apa yang Tuhan Yesus ajarkan, tapi kita masih memendam kebencian dan kemarahan terhadap orang lain. Ini berarti hanya tampilan luarnya saja yang beribadah kepada Tuhan, tetapi di dalamnya kita tidak melaksanakan apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Kita tidak mau memaafkan orang lain yang bersalah kepada kita. Kita tidak mau mengampuni orang yang bersalah kepada kita dan telah menyakiti kita. Lewat Injil hari ini, Tuhan Yesus meminta kita untuk segera berdamai, karena bukti pertobatan kita adalah dengan mengampuni orang lain yang bersalah kepada kita. Memang hal ini sangat berat, tetapi bukan berarti tidak mungkin untuk dilakukan. Tuhan Yesus sendiri menghendaki supaya kita mampu memaafkan dan selalu minta maaf. Setelah itu, kita baru diminta untuk mempersembahkan doa dan persembahan kepada Tuhan. Dalam Injil hari ini berkata, "Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahan di atas mezbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahan di depan mezbah itu. Pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahan itu." Benar yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, bahwa hidup keagamaan kita harus lebih benar daripada hidup keagamaan orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Saudara-saudari terkasih, pada masa Prapaskah ini, marilah kita bangun komitmen untuk lebih menghayati hidup keagamaan yang lebih benar, yang terpancar dari wajah yang cerah, tutur kata yang baik, serta perilaku yang santun dan jujur. Dan paling penting adalah mampu memaafkan serta mengampuni. Komitmen ini kita mulai dengan bertobat dan bersedia untuk mengampuni orang lain. Selagi masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk mengampuni orang lain, marilah kita lakukan. Ingatlah sabda Tuhan Allah melalui nubuat Nabi Yeskiel yang kita baca pada bacaan pertama hari ini. "Jikalau orang fasik bertobat dari segala dosa yang dilakukannya dan berpegang pada segala ketetapanku, serta melakukan keadilan dan kebenaran, ia pasti hidup, ia tidak akan mati." Marilah berdoa. Ya Tuhan yang Maha Rahim, ampunilah dosa-dosa kami, dan berilah kami kemampuan untuk mampu mengampuni sesama kami yang menyakitkan hati kami. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin.